Oke, annyeonghaseyo yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini saya akan menjelaskan yang kemarin ya. Jadi mengenai ulangan bab 1. Hari ini kita full pembahasan teman-teman ya. Jadi kita koreksi masing-masing dari hasil kerjanya teman-teman. Kemudian di sini mengenai ulangan bab 1, kemarin sempat kita mau coba jelaskan, cuman karena ada kendala jadi tidak sempat teman-teman ya. Seperti itu, jadi ditunda hari ini. Kita langsung masuk ke soal ya Rebun. Soal nomor 1 di sini perintahnya adalah ubahlah kalimat berikut ini ke dalam huruf Hangul seperti itu ya. Jadi ini diminta dirubah ke dalam huruf Hangul, bukan dirubah ke dalam bahasa Korea ya. Karena kalau dirubah ke dalam bahasa Korea itu beda lagi teman-teman. Kalau ini kan hanya diminta dirubah ke huruf Hangul. Seperti itu. Oke ya. Contoh yang pertama yang ini ya. Di sini tulisannya adalah Gyo. Sebentar teman-teman ya. Malah kamera ngambilnya. Oke, ini ya, saya coba editkan dulu, mau ditunggu. Ya, ini teman-teman di sini kemarin sudah kita bahas ya di nomor berapa? Nomor 1 ini ya. Sini adalah gyo. Kalau gyo seperti ini, berarti penulisannya gimana? Penulisannya adalah giok dulu ya. Giok dulu, setelah giok ditambah dengan vokal yo seperti ini. Kenapa pakainya yang yo bawah? Silahkan dicek ada yang pakai yo samping enggak? Jadi teman-teman jangan pakai yang ke samping, jangan yang seperti ini. Kenapa? Karena Latinnya berbeda ya. Tulisan bahasa Indonesianya itu berbeda. Kalau yang Gyo ini kan dimintanya adalah Gyo seperti ini. Maka kita penulisannya seperti ini, pakai yang yo bawah. Kalau yang yo samping ini, maka dia Latinnya adalah Giok Ye. Yo, seperti ini teman-teman ya. Tulisannya Geo seperti ini, tapi memang dibacanya sama, tetap Gyo. Seperti itu ya. Jadi Anda jangan pakai yang yo samping, pakainya yang yo bawah. Seperti itu ya. Ada yang salah untuk nomor 1 ini? Kayaknya benar semua ya. Kemudian nih, gimana penulisan nih? Berarti nih ditambah dengan vokal i ya, sorry. Berarti nian ditambah dengan vokal i seperti ini. Ini adalah ni. Kemudian ada lagi Ryu. Ryu itu gimana? Berarti Rio ya, ditambah dengan vokal U seperti ini ya. Kemudian ada lagi Mia. Mia itu gimana? Berarti Miam ditambah dengan vokal ya. Seperti ini penulisannya. Ada lagi P. P itu gimana? Berarti piep ya. Ditambah dengan vokal I. Seperti ini. Kemudian ada lagi B. B berarti biep ditambah dengan vokal yang mana? Yang AE. Kalau yang bawah itu berarti E. Nah, berarti pakainya yang ini. Seperti ini ya. Kalau yang begini, teman-teman, biep tambah dengan E yang begini, berarti nanti Latinnya itu jadinya AE. Seperti ini. Berarti by. Seperti ini. Aduh. Nah, kayak gini ya. Kalau yang B, B saja, berarti pakainya yang ini. Yang kayak huruf H, teman-teman. Ya. Apa kebalik ya? Kebalik gak sih Sam? Kebalik ya. Berarti yang ini, teman-teman ya. Ini yang B, ya. Yang atas, yang H itu adalah yang baik. Seperti itu ya. Berarti yang satunya itu yang begini. Nah, sorry. Biep dengan, begini ya. Ini, kalau yang ini berarti Latinnya adalah baik. Seperti ini ya. Tapi kalau yang ini, maka ini Latinnya adalah B. Seperti ini. Ya, jadi Anda pakainya yang ini, teman-teman. Yang ini. Silakan. Ada yang salah sampai sini? Ada yang ketukar? Atau ada yang nulisnya misalkan seperti ini. Biep ya ditambah dengan vokal E seperti ini. Ada yang menuliskannya begini. Jadi ada iyengnya, tidak digabung vokal E-nya. Ada? Tidak ada ya, semuanya bisa ya. Jadi sebagai garis besar teman-teman ya bahwasanya untuk vokal ya, vokal itu dia kalau misalkan peletakannya di awal kata ya, maka dia harus ditambah dengan iyeng. Ya, jadi vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, misalkan kita mau bikin namanya adalah Agung, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita pengen nulis Agung, berarti gimana penulisannya? Kan berarti dari vokal A dulu ya. Bener nggak? Kita dari vokal A dulu, teman-teman. Kita tuliskan vokal A. Nah, seperti ini. Yang saya maksud harus dikasih yang tuh begini. Jadi untuk vokal ini, kalau penulisan di huruf awal, ya, di suku kata awal, oke, maka dia harus dikasih iyeng, harus ada pasangannya. Pasangannya apa? Pasangannya iyeng. Tapi kalau misalkan
di sini A ini kan setelah A ya, giok tambah dengan vokal U tambah dengan eng seperti ini. Di agung seperti ini teman-teman ya. Nah kalau misalkan hurufnya adalah konsonan dulu seperti ini ya. Gyo ini kan konsonan dulu, giak dulu ditambah dengan yo, bener nggak? Vokal yo. Maka Anda tuliskan langsung, tidak perlu dikasih iyeng untuk vokalnya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi kalau misalkan penulisan vokal dulu, ya, otomatis si vokal ini harus dikasih iyeng depannya ini ya. Ini ada pasangannya nih ya. Kemudian kalau misalkan penulisannya adalah konsonan dulu, contohnya giok ditambah dengan yo, gyo seperti ini, maka giok langsung vokalnya. Tidak perlu dikasih iyeng. Jadi Anda penulisannya bukan giok ditambah dengan vokal o seperti ini. Tidak ya. Tidak begitu ya, teman-teman ya. Ini salah ya. Ini tidak benar seperti itu. Yang benar adalah langsung. Kenapa langsung, Sam? Karena diawali dengan huruf konsonan, jadi si vokalnya itu huruf yang kedua, seperti itu. Oke? Untuk suku kata seperti ini, minimal 2 huruf, maksimal 4 huruf, teman-teman. Seperti itu. Oke ya? Minimal 2 huruf, maksimal 4 huruf. Nah, kalau yang ini, untuk yang misalkan kita huruf yang dibutuhkan vokal depannya adalah A, maka kita harus dikasih konsonan vokal A. Ini kalau misalkan Anda nulisnya ya, Anda nulisnya langsung begini, A, gu, eng, seperti ini. Ini juga salah teman-teman ya, kalau yang begini. Kenapa? Karena yang A-nya tidak ada pasangannya, seperti itu. Ini nggak bisa seperti ini. Harus dikasih pasangan berupa iyeng. Nah, harus begini. Kenapa harus begini, Sam? Ya, karena memang aturannya per suku kata itu minimal 2 huruf. Ini kan ada 2 huruf ya. Iyeng ditambah dengan vokal A, seperti itu. Makanya penulisannya seperti ini. Ada pertanyaan untuk nomor 1 yang ini? Silakan. Sam, itu saya menanya kalau misalnya konsonan-konsonan nggak bisa ya? Misalnya hurufnya depannya konsonan, tengahnya konsonan. Konsonan sama konsonan ya. Iya. Tidak bisa ya Mas ya. Kalau karena kan nanti nggak ketemu gitu loh. Di atas ya, di sebelum ini, sebelum kita masuk ke ulangan ini, itu kan ada keterangannya bahwasanya rumusnya itu, rumus untuk membuat strukturnya itu ya persuku kata vokal ditambah dengan konsonan ya, atau dibalik konsonan ya ditambah dengan vokal seperti itu ya. Berarti Kalau kalau konsonan-konsonan nggak ada ya? nggak bisa, betul. Nanti nggak Nggak bisa ya? ketemu. Nggak ada. Oke. Iya, kayak gitu ya. Iya ya. Ada lagi, cukup jelas ya untuk yang ini. Oke. Kemudian yang ini, saya minta tolong siapa nih? Ada berapa orang kita? 9 orang yang bergabung ya. Mas Andri, halo Mas Andri. Iya. Mas Andri, ini gimana mengejanya dalam diganti ke huruf Hangelnya coba? Dari nama dulu berarti. Nah tuh gimana penulisan nah? Berarti? Nah, berarti diget. Diget apa nien? Nien. Nien tambah dengan vokal. Vokal Indonesia, nama. Vokal A. Nah, betul ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jika diawali dengan konsonan, ini kan kita mau bikin na. Oke, persuku katanya itu na ya, kemudian ma seperti itu. Maka di sini kan nien dulu ditambah dengan vokal A, otomatis langsung digabung seperti ini. Tidak perlu Anda nuliskan seperti ini, jangan ya. Anda nulisnya jangan begini. Ini salah ya. Kalau Anda nulisnya begini, ini salah, teman-teman. Anda nulisnya langsung digabung. Kenapa digabung? Karena huruf pertamanya adalah konsonan. Setelah na apa? Ma. Gimana penulisan ma? Berarti miem dengan vokal. Gimana Mas Andri? Nah, betul ya, seperti ini nama. Setelah nama kita spasi ya. Anda jangan spasi di sini, jangan. Ini salah ya. Spasinya itu setelah di sini. Nah, begini spasi. Kemudian lanjut apa ini? Saya, siok. Sio tambah dengan A. Oke, sa setelah sa. Ya. Ya berarti gimana penulisannya? Berarti pakai I. Pakai vokal ya ini. Nah, seperti vokal ini. Iyeng. Ingat nggak? Kayak gini ya. Mas siapa? Mas Andri penulisannya begini nggak yang saya? Saya, ya gitu.
Kayak gini. Betul ya? Jadi kalau di sini yang belakangnya itu kan diminta iya, teman-teman. Iya itu dia adalah vokal. Jadi karena dia adalah vokal, maka kita berikan iyeng ya. Dia kan memang pasangannya seperti ini. Bunyi ya itu kan seperti ini, iyeng ditambah dengan hurufnya seperti itu. Nama saya, kemudian baru gimana baru? Baru biep. Biap, terus A. ba, betul. Setelah ba, Real. real tambah dengan vokal Vokal biep. vokal biep. Vokal Seperti ini ya. vokal Jawabannya U. seperti iya, vokal lu. Jawabannya seperti ini, teman-teman. Silakan dicek ya di jawaban Anda. Apakah sama atau ada yang salah? Silakan disampaikan. Ada yang salah nggak? Mas Bayu. Saya Sam. Siapa ini? Burdi. Mas Di Purdi. penulisan ya. Yang iya nulisnya gimana Mas Purdi? Saya coba cek dulu ya jawabannya. Mas Purdi. Saya. Oh, Anda nulisnya A ya, bukan ya ya. Mas Burdi nulisnya apa itu? Nulisnya A Sam. Ah, nulisnya A ya. Berarti agak kurang satu ini ya, satu garis ya. Garis tengahnya kurang satu ya, seperti itu ya. Iya Sam. Oke. Nggak apa-apa. Silakan diperbaiki ya. Nama, kemudian saya, kemudian baru. Ingat spasinya ya. Spasinya itu setelah ini, setelah satu kata ini ya. Setelah nama baru spasi. Jangan spasinya di sini, jangan. Ini juga jangan di sini ya. Jangan nak spasi, mak spasi, jangan ya. Karena nanti tidak ketemu untuk kalimatnya seperti itu. Oke? Terima kasih buat Mas Andri ya. Selanjutnya Mas Purdi. Nih, lanjut. Yang ini gimana cara menulis Indonesia, Mas Purdi? Berarti Vokal I. oke, vokal I ya. Vokal I berarti ada iyangnya nih karena di awal. I terus Sama Nian. oke, berarti in. Terus konsonan diet. Diget, betul. Terus vokal. Diget ketemu vokal O. Betul. Berarti ini baru Indo. Setelah Indo. Terus ne betul ya. Konsonan Nian. Ne, betul. Ketemu vokal E. Betul. Indone, Terus konsonan siot S. ketemu vokal I. Oke, si terakhir. Vokal A Sam. Oke, terakhir vokal A. Ingat ya, vokal A-nya seperti ini, oke. Harus ada iyengnya seperti ini ya, karena dia suku kata yang terakhir seperti itu. Ya. Jadi jangan nulis hanya A saja. Indosi, Indonesi terus Anda A-nya seperti ini langsung. Ini salah kalau kayak gini ya. Ini tidak ada iyengnya. Ada yang begini, yang tidak ada iyengnya? Ada nggak? Tidak ada ya. Berarti semuanya benar, teman-teman. Kita vokal A seperti ini, Indonesia seperti ini. Oke, terima kasih Mas Purdi. Selanjutnya Mas Ade. Halo Mas Ade. Mas Ade. Ya. Mas Ade silahkan dijawab yang ini gimana penulisannya? CH. Berarti CH. CH apa ya? CH. CH berarti pakai huruf apa? Pakai Ciot. Ya, terus? A. Ya, vokal A. Ini baru ca nih ya. Terus mau dikasih eng gimana caranya? Berarti pakai iyeng. ya, betul ya. Berarti ca yengnya di bawah. Nah, ini baru jadi cang nih. Setelah cang apa lagi? K. Oke, berarti K ya. Berarti K. terus setelah K vokal U diakhiri dengan real. nah, real ya, real di akhir seperti ini. Ini dibaca oleh
Cangkul seperti itu. Jadi ada h-nya di sini. Ini ada h-nya teman-teman ya. Nah, cangkul. Setelah cangkul kita mau bikin ubi. Gimana cara buat ubi berarti? U. Nah, u-nya ada iyengnya ya, vokal u, terus Iya. Terus P. Biep. biep Biep tambah dengan sama vokal I. vokal U. Nah, seperti ini ya. Silakan dicek lagi jawabannya Mas Ade ya, sama teman-teman yang lain. Tulisannya begini, cangkul Cangkul. ubi seperti itu. Ada yang berbeda jawabannya? Wah, saya salah. Saya salah di J, Sam. Salah di depan, di sini. Salah di Pakainya depan, apa? Sam. Saya jadi J, ja malah. Pakainya jiot. Iya, malah. Kalau pakai Nambahi jiot, ke kalau sang atasnya. jiot masih betul kalau pakai sang jiot. Ya. Jadi kalau Anda pakainya itu, misalkan Anda gini ya, Anda pakainya adalah sang jiot misalkan ini kayak gini. Nah, ini masih oke, teman-teman, masih boleh ya. Tapi kalau pakainya jiot, ini dibacanya jang. Nah, bukan cang seperti itu. Beda ya. Ini jang kalau yang ini. Oke, kalau yang ini cang. Beda. Kan dimintanya adalah cang seperti itu. Oke, lebih teliti lagi ya. Siapa yang salah tadi namanya? Saya Sam. Namanya? Ini guys, saya nggak bisa lihat nama di sini, teman-teman. Siapa yang salah? Mas siapa? Haris, Sam. Mas Haris, terus Saya di konsonan Mas giok Ade. itu pakainya konsonan rangkap apa namanya? Konsonan rangkap. oh Sang- yang ini. Giok. Yang ini. Ya. Yang ini Ya, boleh saya- kalau mau pakai sanggiok boleh. Oh, boleh, Sam. Ya, Sam. Sanggiok kan bunyinya K ya sama dimanapun. Jadi Iya, boleh iya, salah satunya tadi yang depan ya. Yang depan Anda boleh pakai seperti ini ya, pakai ca, pakai sangjiot. Nah, yang ini yang cool ya. Yang cool ini juga boleh pakai misalkan begini. Jadinya adalah cangkul. Nah, ini juga sama. Kita membacanya sama, teman. Cangkul ya. Seperti itu, cangkul seperti itu. Oke? Bener teman-teman ya. Sama ini kalau seperti ini berarti Mas Haris betul ya. Yang belakangnya betul Mas Haris, ubi. Betul, Sam. Betul ya. Oke. Seperti itu teman-teman, silakan diperbaiki bagi yang masih ini ya, belum sesuai. Kemudian selanjutnya Mas siapa nih? Mas Purdi tadi sudah. Mas Purdi sudah belum tadi ya? Sudah ya? Sudah, Sam. Mas Ade udah, Mas Faras belum ya? Belum, Sam. Ya, Mas Faras silakan ini gimana jawabnya? Konsonan S, siot, Oke, tambah bertemu dengan A, oke, vokal A betul. Setelah itu vokal ya. vokal ya. Berarti dikasih iyang ya seperti ini. Ya, dikasih ya. Oke. Ini dibacanya apa? Saya. Betul. Setelah saya Konsonan siot, terus tambah dengan tambah U, su. Setelah su tambah diget, diget vokal vokal A, diakhiri dengan diakhiri dengan H. oke, seperti ini. Saya sudah, teman-teman ya. Ini saya sudah. Kemudian makan gimana penulisan makan? Berarti Miem, miem, tambah vokal A, betul, terus terus K, tambah vokal A, oke, K-nya diakhiri pakai apa? N. Pakai sanggiok apa pakai kiok? Pakai kiak, Sam. Oke, berarti gini ya. Maka dan ini seperti ini. Ya. Oke. Kalau pakai sanggiok pun boleh, teman-teman ya, di sini ya. Untuk yang ini, yang kiok ini boleh diganti pakai sanggiok. Jadi makan seperti itu ya. Saya sudah makan seperti itu. Bener ya, Mas Faras? Terima kasih. Ya, Sam. Mas Haris belum ya? Belum, Sam. Mas Haris silakan dilanjut sini ya. Bacalah nomor 2 teman-teman. Ini sudah diisi belum? Sudah ya? Sudah betul semua? Sudah Sudah, Sam. dibetulkan maksud saya? Sudah dibetulkan? Sudah ya? Sudah, Sam. Kalau sudah kita lanjut di nomor 2. Bacalah kalimat berikut perintahnya ya. Sesuai dengan aturan baca. Kemarin sudah saya contohkan ya. 1. Ini tulisannya adalah mok o yo. Kita membacanya gimana? Membacanya adalah giok, ini huruf konsonan yang berada di akhir ketemu dengan vokal. Ini kan vokal ya. Vokal di tengah ini ditandai dengan adanya iyeng, maka si konsonan ini naik ke iyeng di sini. Ya, dan berubah bunyi. Jadi bunyinya adalah G.
Oke, kalau misalkan Anda nulisnya Latin ya atau nulisnya bahasa Indonesia, berarti Anda membacanya adalah mo go yo, seperti ini. Ini kalau Latin. Kalau Anda jawabnya itu berupa ini, kemarin saya lihat ada yang jawabnya Latin sama ada yang pakai Hangul ya. Kalau pakai Hangul berarti seperti ini. Mo, kemudian go, kemudian yo. Seperti ini. Ini cara membaca yang benar ya, teman-teman. Seperti itu. Bukan sesuai tulisan. Kalau sesuai tulisan kan Anda mungkin membacanya mok oyo, seperti itu ya. Tapi di aturan baca nomor 2 ini, Anda membacanya adalah mogoyo, seperti itu. Ya, Latinnya seperti ini. Mo, go, yo. Ada yang salah untuk yang ini? Poin atas 1. Kayaknya betul semua ya. Betul semua ya. Oke, Mas apa tadi? Mas Haris ya. Ini dijawab gimana Mas Haris? Kok saya beda Sam soalnya sama yang itu? Hah? Bentar. Saya salah ya? Beda. Saya nulis ya. Coba kita cek punya Mas Haris. Ya, Sam, saya lihat dulu Sam. Oh iya. Saya nulisnya langsung nomor 2. Iya. Itu langsung di halaman bawahnya ya. Yang ini belum Ya. berarti ya Mas Haris ya? Lewat kayaknya Sam. Yang ini belum ya, kelewat ya. Oke, saya next dulu ya. Sam. Ada siapa nih? Yang belum siapa? Mas Andri udah. Mas apa ini? Mas Kus. Oke, Mas Kus silakan. Mas Kus ini dibacanya apa? Iosen, Nah, berarti gimana? Kita tulis Latin dulu ya. vokal iya. Oke, kita tulis Latin dulu. I, I, kemudian O, terus N. sen seperti ini. Iosen. Latinnya Iya. begini teman-teman ya. Ini Yes, adalah I, yes, bukan L. Ini I ya. Iosen. Nah, Yes. untuk Hangulnya gimana? Hangulnya berarti Anda membacanya seperti ini ya, Robin. Vokal I, Iya, vokal O. vokal O, Terus siatnya kemana? Siatnya naik. naik ya. Siatnya naik seperti ini. Nah, jadi kelihatan bedanya ya antara yang tulisan. Ini tulisannya semuanya seperti ini, teman-teman ya. Tulisannya seperti ini, tetapi kita membacanya seperti ini. Oke. Jadi si siot yang di bawah yang tadinya bunyi T naik ke atas jadi bunyi S. Nah, secara tulisan I-O-N, tapi kita membacanya adalah Iosen seperti itu. Yang ini Mas Kus masih ya, silakan dijawab. Nuni, Nuni betul. Oyo. Nuni Wayo. Nuni. Wayo. Oke, Wayo ya. Wayo. Wayo. Seperti ini ya. Kalau Latinnya begitu, kalau kita tulis dalam bahasa Koreanya berarti ni seperti ini ya. Jadi bukan nun i, ini kan nun i ya. Tapi kita membacanya adalah nuni seperti itu. Nuni seperti ini, kemudian wayo. Wayo itu artinya adalah datang atau turun seperti itu. Ya. Wayo. Ini ya, ini saya tuliskan di bawah teman-teman untuk ininya. Terus ini juga boleh ya. Nah seperti ini ya untuk penjelasannya. Terima kasih ya Mas Gus. Kemudian lanjut ya nomor 2 ini. Nah kemarin ya ini tentang aturan nomor 2. Kalau sampai sini nomor 1 udah paham belum kira-kira untuk aturan baca nomor 1 ini? Paham nggak teman-teman? Cara membaca yang benar sesuai dengan aturan baca. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Nih lihat perbedaannya. Kalau yang atas tulisannya itu nun, kemudian i. Nun, i, wayo. Seperti itu. Tetapi kita membacanya adalah nuni. Ya, saya ulangi dibacanya nuni. Kenapa kok dibacanya seperti ini? Karena ada nien atau konsonan di akhir ketemu dengan vokal. Ya, ditandai dengan iyeng. Maka si konsonan yang di akhir ini, ya, yang posisinya di akhir, dia naik ke atas, menggantikan iyeng. Dan berubah jadi bunyi awal. Bunyi awalnya apa? Kalau yang siot berarti bunyinya S. Kalau nien berarti bunyinya N tetap seperti itu. Cuma pemenggalan bacanya adalah nuni ya. Bukan nun i tapi nuni. Seperti ini. Nuni wayo. Saljunya turun. Seperti itu. Oke? Lanjut ya.
Lanjut nomor 2, teman-teman. Di sini Mas Haris ya. Ya Sam. Mas Haris, ini dibacanya gimana? Ini hanya ada 4 huruf ya, berarti dibacanya. Vokal A sama nian. Oke, An. berarti kita membacanya gimana? An ya. Ya Sam. Kenapa dibacanya hanya an, Mas Haris? Bisa bantu jelasan? Karena konsonan akhir jietnya nggak dipakai Sam. Oke, jika ada 4 huruf seperti ini ya, hanya 4 huruf teman-teman seperti ini. Ini kan ada 4 huruf ya. Iyeng, kemudian a, nien, dan jiet. Ada 4 huruf ini ya. Maka Anda membacanya hanya 3. Jadi huruf terakhir tidak dibaca, maka kita membacanya hanya an. Tulisannya kan anet ini ya Rebun, maka kita membacanya hanya an saja. Selanjutnya yang ini masih Mas Haris, silakan dibaca yang benar yang ini. Vokal I, terus konsonan real, Oke, dibacanya il ya, berarti setelah il terus konsonan giok, giok ditambah dengan terus vokal O, oke, go, kemudian diakhiri dengan vokal yo, oke. Jadi dibacanya gimana ini? ilgoyo. Ilgoyo. Kenapa gioknya naik ke sini? Ya, ini kan gioknya naik ke sini. Kenapa naik ke sini? Alasannya apa, Mas Haris? Karena sesuai aturan baca yang bawah nomor 2 Sam, kembali ke bunyi awal. Oke, dia balik lagi ke bunyi awal ya. Oh ya, jadi gini teman-teman ya. Di sini kan ada 4 huruf ya. Apabila Anda menemukan 4 huruf ya, kemudian bertemu dengan vokal ya, maka dia balik lagi ke bunyi nomor 1 tadi di atas, bahwasanya huruf terakhir ini dia tetap dibaca. Tetapi dibacanya itu pindah ke sini ya, dia naik ke atas berubah jadi bunyi awal. Jadi yang 4 huruf ini dibacanya tetap 3 dulu ya. Anda bacanya cukup il saja ya, karena il itu udah 3 huruf tuh. Vokal konsonan iyeng tambah dengan i dan real. Maka dibacanya tetap il dan gioknya pindah ke sini ya, ke samping go atau menggantikan iyeng. Maka kita membacanya adalah il go yo, seperti itu. Bukan ilek oyo. Ini kan tulisannya ilek oyo ya, teman-teman. Kita membacanya adalah ilgoyo, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Yang ini Mas Haris, masih silakan. Konsonan nian, terus Ini sama vokal ya. O, Oke, no, terus konsonan miam, vokal U, oke, dibacanya nomu ya ini. U, Kemudian yang terus konsonan miam, ini vokal A, oke, miam vokal A, terus konsonan nian, nian, terus nayo, terus konsonan nian, hiat ya terus Sam, hiatnya kemana ini hiatnya? hiat. Ini kan ada hiat nih. Kalau ya. saya hilangin kemarin sebenarnya pakai hiat juga, tapi saya coret. Jadi hiatnya dihilangin berarti langsung begini ya. Ya. Begini ya. Oke, ini dibacanya apa berarti? Nomu manayo. Oke, seperti itu ya. Kalaupun hiatnya ditaruh di sini, teman-teman ya, maka Anda tidak akan membacanya karena kan hiat itu dibaca jika di awal, jika di depan saja. Jadi untuk menjawabnya itu boleh seperti ini ya. Jadi hiatnya dihilangkan, jadi langsung vokal A. Atau di sini ditaruh hiat pun boleh, tetapi Anda membacanya tetap ya, untuk hiat tidak dibaca. Seperti itu. Dibacanya tadi nomu manayo, seperti itu ya. Nomu manayo. Ya, silakan diisi teman-teman. Ada yang salah untuk nomor 2? Ada yang salah nggak? Saya tetap naruh yetnya Sam. Yetnya tetap ditaruh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dibacanya nomu bukan nomu manhayo ya, bukan ya, tapi nomu manayo. Nomu manayo. Iya, Iya. seperti itu. Ada yang ini? Ada yang salah? Misalkan beda huruf. Sam, kalau niannya menggantikan iyengnya gimana? Jadi nggak ada iyeng itu manayo jadi. Maksudnya? Maksudnya kayak kata pertama itu mem ketemu vokal A, terus yang kata keduanya nian sama vokal A. Jadi manayo. Jadi iyengnya itu nggak ada vokal A yang langsung ke sini ya. Iya. Berarti dari sini tingkatannya nanti naik lagi nih, beda lagi. Sebetulnya di sini yang diminta hanya perubahan ini saja gitu loh. Jadi kalau langsung nian ke sini ke A agak riskan ya, karena kan harus paham seperti itu.
Mungkin Anda bisa membaca nien itu langsung ke sini, ke A, kalau misalkan sudah benar-benar lancar. Jadi langsung bisa, oh ini logikanya bisa langsung jalan itu loh. Tapi kalau misalkan ini kan posisinya masih dieja ya. Jadi teman-teman itu perlu yang namanya tahu dulu, oh urutannya mana. Ini kan kalau seperti ini ya, ini kan tulisannya begini nih ya. Anda nanti akan membaca, ini kalau dibaca gimana? Ini kalau dibaca berarti nomunya tetap nomu, oke? Tapi nanti yang bawahnya ini kan berubah lagi, bener nggak? Ini nanti niannya jadi yang langsung ke sini, seperti yang bilang Mas Nortan tadi ya. Ini kan kalau dibaca langsung mana yo, seperti itu kan jadinya. Jadi niannya tuh pindah ke yang ke sini. Ya boleh-boleh saja, itu tingkatannya berarti sudah ini ya Robun. Kalau untuk pembelajaran di sini kan alur prosesnya adalah bahwa yang tadinya ada hiatnya dihilangkan atau hiatnya dipindah ke iyeng ke sini ya. Hiatnya pindah ke sini tapi kan tetap tidak dibaca. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan hiatnya dihilangkan berarti kan jadinya begini. Ya. Nah, seperti ini kalau dibaca itu gimana? Kalau dibaca kan tetap jadi manayo. Jadi niannya itu tetap naik ke vokal. Artinya ya boleh-boleh saja. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya. Kita lanjut. Mas Kus sudah, Mas Hari sudah, Mas Nortan belum ya? Nortan belum ya? Belum, Sen. Silakan dibaca yang ini. Imnida, cara bacanya imnida. Ketika bacim biep ketemu nin dibaca jadi mim. Oke. Jadi kita penulisannya berubah menjadi nida seperti ini ya teman-teman. Untuk penjelasannya tadi kata Mas Nortan, apabila ada biep di akhir, ini kan di akhir ya, di bawah teman-teman biep bertemu dengan nien ya di sini di sampingnya, maka si biep berubah bunyi menjadi bunyi m seperti ini. Ini kan miem ya, m. Ini biasanya ditemukan di akhiran ya Robun. Diartikan adalah ya dalam bentuk formal seperti itu. Imnida seperti itu. Nainen semune salimnida misalkan seperti itu, atau irumen nortanimnida seperti itu. Imnida itu adalah akhiran dalam bentuk formal. Tulisannya ibnida seperti ini ya. Tapi kita membacanya adalah imnida. Yang ini Mas Nortan? Cara bacanya gongbu hamnida. Untuk penulisannya giok vokal o dengan iyeng, terus lalu biep bertemu vokal u, hiep dengan vokal a dan mim, dan nion ketemu vokal i dan dikit ketemu vokal a. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tulisannya adalah gongbu hapnida. Tulisannya begini ya, hapnida teman-teman ya. Sini garis besarnya hanya biep di akhir bertemu dengan nien. Maka biep berubah bunyi, ya Robun, ini si biep ini yang di akhir ini berubah bunyi jadi bunyi m. Jadi kita membacanya bukan gongbu hapnida tapi gongbu hamnida ini ya, hamnida seperti itu, hamnida. Oke. Kayak gitu ya. Yang ini Mas Nurtan terakhir, silakan. Yorihago ismida, vokal yo, lalu real bertemu vokal i, hiep ketemu vokal a, giok ketemu vokal o, vokal i bertemu vokal i, lalu kata keduanya itu sangsiet ketemu vokal e dan mim, lalu nida nien. Ini ya yang dimaksud Mas. Tolong bangunkan aku jam 5 pagi. Dia pun meninggalkan kertas itu di meja. Ini langsung berubah ya tadi ya. Sem ya langsung. Semnida seperti ini. Oke, kita membacanya ini ya. Tulisannya adalah Yorihago itmnida kayak gini kan, itmnida. Nah, kita membacanya gimana? Ini yang pertama adalah ini kan ada Yorihago. Yorihago dibacanya tetap Yorihago, Yorihago. Jadi hanya tidak jelas ya. Yorihago. Kemudian di sini ada vokal i ya. Vokal i siatnya itu siat yang atas ini ya, yang bawah ini yang bawah ini naik ke sini. Ya, di atas e. Jadi se seperti ini ya. Siat vokal e dibacanya se, yang tadinya t dibacanya s. Ya, jadi se. Kemudian yang biop ketemu dengan nien, maka biop berubah bunyi menjadi m seperti ini ya.
Jadi dibacanya bukan sep tapi sem. Seperti itu. Jadi isem nida. Seperti itu. Yori ago isem nida. Artinya gois itu sedang ya Robun ini ya. Ini gois ini tata bahasa artinya sedang. Kemudian yori hada itu memasak. Jadi saya sedang memasak seperti itu. Ada yang salah untuk nomor 3 jawabannya? Silakan disampaikan. Ada yang salah nggak? Saya Sam. Siapa ini? Purdi. Mas Purdi salah. Coba saya cek dulu ya. Yang lain gimana? Yang lain ada yang salah? Saya Sam, salah. Siapa itu? Adik, Mas Adik. Mas Ade. Saya coba cek Mas Purdi dulu ya. Mas Purdi mana nih? Jawabannya sama ya Mas Purdi ya? Iya Sam. Maksudnya dia tidak dirubah gitu kan? Iya. Oke, sama tulisannya masih ini nempel-nempel. Ini belum ini ya. Oke. Silakan nanti diperbaiki ya. Jawabannya seperti ini ya. Bacanya gimana tadi Mas Purdi? Bisa diulangi cara membaca yang benarnya berarti? Yori hago isem nida. Ya, seperti itu ya. Yori hago ismnida. Bukan isep nida seperti itu ya. Mas siapa tadi satunya? Mas Ade ya. Mas Ade juga salah Mas Ade. Mas Ade salahnya di mana? Masih pakai iyang. Masih pakai iyang di mananya? Di sini. Iya, Oh, berarti masih seperti ini. ya cuma diganti tiapnya diganti M. Oh, jadi cuma akhirnya doang yang diganti M. Iya, Oh, oke. Seperti itu ya. Harus lebih diperhatikan lagi ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, Mas Warnanto, halo. Siapa ini yang angkat tangan? Masih sakit Sam, saya. Sam, Oh, oke. Gimana Mas Norta? bentar Sam. Kalau ini berbacim yang ini apa yang ketika Nian bertemu bib itu kan jadi M. Apabila bibnya dulu sama ketemu Niannya itu berlaku nggak kayak simbol. Oh, Nah itu kan nggak bisa. kemarin tuh sempat kesinggung. Ya, Nggak bisa ya? itu kan kemarin mau kembali nggak bisa Sam. Kalau ini nggak bisa. Setahu saya seperti itu. Jadi kalau iya. Berarti harus bibnya yang dulu yang di depan baru M Iya, gitu Sam. yang di akhir itu dia Pak. Oke. Mas Nortan Mas Nortan apa? Mas Nanto masih ini ya, masih kurang fit ya. Lanjut dari atas ya. Oh, ini belum ya? Mas apa ini? Mas Ansori, halo. Halo, Mas. Nah, Halo, Mas Mas. Ansori. Mas Ansori nomor 4 sudah dikerjakan? Masih belum, Mas. Masih belum sempat, Mas. Baru pulang juga jam 7. Baru pulang ya? Oke. Iya. Nyimak dulu ya, Mas Ansori ya. Ya. Oke, kita lanjut dari atas lagi. Berarti ada yang merasa belum dipanggil? Yang belum coba? Sudah ya? Sudah semua ya? Mas Gus? Gimana, Iya, Mas? Sam. Mas Gus Belum. belum dipanggil. Tadi kan udah. Udah lewat itu. Oh, udah lewat ya. Kita ulang dari atas dulu ya, Mas Gus ya. Ini dari Mas Andri nih. Ya. Mas Andri, halo. Nomor 4 Mas Andri, silakan dijawab. Ini bacanya gimana? Yang benar. Bacaannya hangguk. Hangguk. Penulisannya gimana berarti? Berarti vokal konsonan hiat, vokal Diep. Vokal N. vokal A Vokal A. sama dengan di bawahnya Sama berarti dengan diep. kayak gini ya. Ini Ya. dibacanya apa ini? Ketiga huruf ini dibacanya adalah Hang. ya hang. Terus diakhiri dengan U sama G. ya giok, vokal U dan giok. Maka dibacanya adalah Hangguk. Kenapa dibacanya hangguk Mas Andri? Ada vokal itu naik tuh. Eh? Apa? Hangguk. Kenapa dibacanya hangguk? Di sini kan tulisannya adalah hanguk. Ya enggak?
Ini Iya. kan han, terus guk. Kenapa kok kita membacanya hangguk? Vokal engnya naik. Vokal engnya naik. Eh. Oke, jadi penjelasannya adalah karena apabila ada konsonan giok, ya, ini kan ada konsonan giok ya. Iya, ada Nah, giok. ingat nggak? Ketemu dengan nien, ya. Nian. Kemudian miem, satunya real. Kalau nggak salah 3 huruf itu ya. Itu bebas, ini boleh dibolak-balik. Kalau yang atas, yang ini nggak boleh ya. Yang ini nggak boleh tadi ya, Mas Novan. Kalau yang ini boleh dibolak-balik. Gioknya boleh di bawah, atau niennya boleh di atas. Ya, ini kan niennya di atas, di akhir nih, niennya di bawah, Iya. di akhir. Ketemu dengan giok di atas, maka garis bawahnya adalah yang berubah bunyi menjadi eng adalah yang akhir, yang bawah ini, bukan yang atas Iya, ya. Posisinya dibolak-balik boleh. Yang penting yang berubah bunyi jadi eng adalah yang akhir. Seperti itu. Oke. Maka ini dibacanya bukan hangguk, tapi kita membacanya adalah hangguk seperti itu. Oke, kita membacanya hangguk, teman-teman. Hangguk. Seperti itu ya. Hangguk juga nggak apa-apa sih, Mas. Gimana? Nggak bisa tapi. Hangguk berarti salah ya? Gimana? Kalau hangguk. Hangguk bener loh. Hangguk Kamu nulisnya bener. Latin. Pakai bahasa Latin. Indonesia. Enggak, pakai bahasa Korea, hangguk. Kayak gini bukan? Iya. Ya, berarti betul seperti ini. Ya. Kalaupun pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia semua siapa ya? Ada nggak yang merasa ngisinya pakai bahasa Indonesia semua, pakai Latin? Saya, Ada ya? saya, Siapa ini? Mas siapa ini? Mas Andri? Oh, Mas Warnanto ya. Oke, nanti usahakan pakai bahasa Koreanya ya, Mas Nanto. Soalnya di sini kan diminta untuk pakai bahasa Korea, kecuali nomor 5. Seperti itu. Ya, nomor 5, nomor 15 sama 16. Karena ada ei-nya ya, sebenarnya kombinasi sih. Itu yang nomor 15 sama 16 itu. Seperti ini kalau Latinnya ya, Rebun ya, hang. Setelah hang ditambah dengan guk seperti itu. Jadi kita membacanya adalah hangguk, bukan hangguk ya, seperti itu. Lanjut Mas Andri, ini yang ini. Dibacanya gimana yang benar? Silakan. Bang. Terus? Bang Amse Midah. Bang, ini bener Bang. Bang Amse Midah. Bang Hamse Midah. Bang Ham, ini apa? Bang. Giok, vokal A Giok. tambah dengan biop di akhir, berarti bunyinya Ba. B. Giok kan berarti G, ini kan G ya. G, A, dan P, berarti B ya. G. A. Banggap. Terus yang ini? Banggap Samidah. Banggap. Ini sep apa sem? Sep apa sem? Sem. Nah, Sem. Oh ya, bacanya sem, tulisannya sep betul. Tapi dibacanya sem. Saya sep. Saya sep. Midah. Tetap salah berarti ya. Ini salah ya? Salah. Harusnya semnida seperti ini. Oh, enggak Semidah. Nah, lihatin ya. Banggap semnida seperti ini. Kalau Latinnya berarti bang seperti ini, gap. Ya, banggap. Itu kan G ya. Iya. Kemudian sem, banggap semnida seperti ini. Ya. Pakai B. Semidah. Iya, ini kan sep ya. Iya. Masih ingat gak tadi nomor 2 itu? Kalau ada biop, nomor 2 apa nomor 3 ya? Biop ketemu dengan nien, ya, biop di akhir bertemu dengan nien, maka biop berubah bunyi menjadi M. M. Nah, ini. Nah, yang ini. Nih. Kan? Ini juga sama. Biopnya berubah bunyi jadi M nih. Ini juga sama berarti kan. Nih, tulisannya banggap. Ya, banggap sepnida tulisannya. Kita membacanya banggap semnida. Seperti itu. Mana yang berubah? Yang pertama ini jadi eng, ya. Nien jadi eng. Kenapa? Karena nien di akhir bertemu dengan giok di sini. Maka nien di akhir berubah bunyi jadi eng. Oke. Yang kedua, ini ada sepnida. Ya, ada sepnida berarti ada biop di akhir bertemu dengan nien. Ini kan nien ya. Maka biop berubah bunyi jadi M. Jadi bacanya sem. Seperti ini. Kita bacanya semnida ya, bukan sepnida. Seperti itu.
Ya. Lanjut Mas Andri, silakan yang ini. Hang, Hang, terus setelah hang, hangmal, mal. hamahul. Ini hang betul. Yang ini apa? Ini huruf apa sih yang atas? Giok kan? Giok. Nah, giok kalau di atas bunyinya Giok kalau di atas bunyinya G, bunyi awal G. kan. G terus ini tambah vokal U berarti gu. gu. Terus ini giok di akhir bunyinya ingat K. nggak? Iya, bunyinya adalah K. Berarti ini apa dibacanya? G U K Kamal. berarti Giok. Kamal ul. Ya. hang, Hamahul. hang, hamahul. Hang. Kok hamahul sih? Hang, setelah hang ini guk ya. Ini kan harusnya guk teman-teman ya. Ini guk, giok di akhir bertemu dengan miem, maka giok berubah bunyi jadi eng. Jadi ini dibacanya hanggung. Seperti ini, hanggung. Kemudian di sini ada marel ya. Ini kan ada ma, terus realnya pindah ke sini ya. Gimana? Pusing nggak kira-kira? Enggak ya, nggak pusing ya? Enggak lah. Seperti ini ya. Hanggung marel seperti itu. Ini cara membacanya teman-teman ya. Ini saya editkan cara membacanya. Ya. Hanggung marel. Ini harus ingat huruf vokal konsonannya. Kan saya sudah pernah bilang kalau belum ingat nanti akan kesulitan seperti itu. Karena kan di sini semakin ke sini makin sulit ya seperti itu. Ini Latinnya, ini dari sini dulu nih. Ini dibacanya apa? Ini dibacanya adalah hang. Ya. Kita tuliskan Latin hang seperti ini. Setelah hang ini apa? Ini gung ya, hanggung. Seperti ini, hanggung. Setelah hanggung apa sampingnya itu? Marel ya. Marel seperti ini. Nah, ini dibacanya kan han, tulisannya ya. Secara tulisan ini kan dibacanya adalah han guk mal el seperti itu. Nah, di sini kan teman-teman perlu yang namanya aturan baca mengenai yang nien ketemu dengan giok ya. Ini kan ada nih nien di akhir, ini huruf nien, inget-inget ya. Nien di akhir bertemu dengan huruf giok. Ini kan ada giok. Ya, giok di atas, maka nien berubah bunyi jadi eng seperti itu. Yang di akhir berubah bunyi jadi eng. Makanya kita bacanya hang. Setelah hang, yang ini ada guk ya, giok vokal u giok. Ya, giok di awal kan berbunyi G ya. Sama dengan vokal U. Ini tengah-tengah tuh vokal U, teman-teman ya. Hanggu, terus ada lagi giok. Giok kan bunyinya K di akhir, tetapi karena dia bertemu dengan miem ini ya Robun di sini, maka giok berubah bunyi jadi eng. Makanya kita tuliskan seperti ini. Gung dibacanya. Bukan hangguk tapi hanggung. Oke. Setelah hanggung di sini ada mal-el. Nah, di sini ada real ketemu dengan vokal e, maka realnya naik ke sini bunyinya r. Maka kita bacanya marel seperti itu. Ini di aturan nomor 1 tadi ya. Kita bacanya hanggung marel seperti ini. Oke? Bisa dipahami? Gimana Mas Andri? Bisa dipahami? Bisa sayang. Teman-teman yang lain gimana? Bisa. Ada yang salah? Saya. Siapa ini? Saya Sam. Salah semua kayaknya Sam. Salah semua. Kenapa? Susah. Yang kurang apa? Yang kurang? Yang kurang Susah. apanya? Yang terkecoh itu yang itu. Yang Guk ini ya? itu. Yang ini ya? Guk, iya, guk masuk ke iya. Saya sengaja memang bikin Anda itu jadi terkecoh di situ. Nortan bener nggak Nortan? Salah salah, kurang teliti. Sama ini nomor 2-nya salah yang Bang Smida. Itu kan kalau yang saya tahu itu kan ketika bab ketemu sit kan ada setelah penekannya ada sem kayak sanksiat, kayak saya rubah jadi sanksiat di sana. Ya enggak sih sem kayak di bacim nomor 12 kalau di modul. Iya. Kalau sanksiat berarti bunyinya gimana? Sem.
banget semida. Sem kayak ada penekanan di situ. Iya nggak sih, Sem? Tapi kan bunyinya tetap S ya. Iya, tetap S. Jadi Tetap di sem. sini jadi sangsiat gitu ya. Iya. Tapi Iya bunyinya nggak? tetap S sih. Jadi nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Anggap semnida seperti itu. Iya. Nggak apa-apa sih, sama aja teman-teman. Kita fokusnya di sini di poin eng-nya ya sebetulnya teman-teman. Sama perubahan yang miem tadi ya. Yang ini yang salah berapa orang tadi? Anda terkecoh di kalau yang bagian depannya betul ya, eng ya. Anda Betul. bagian depannya sudah betul. Ya? Betul, Sam. Iya, betul. Jadi yang terkecoh yang bagian tengah ini ya. Iya. Oke. Silakan nanti diperhatikan lagi ya untuk soal-soalnya. Jangan buru-buru ngerjainnya teman-teman. Ya. Nah, buru-buru pengen selesai kayaknya tuh. Jadi sat-sat gitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Andri ya yang sudah bantu jawab. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 siapa nih berarti? Mas Ade. Halo Mas Ade, sudah dikerjakan belum? Udah. Mas Ade nomor 5 ini diminta dikerjakan pakai huruf Latin bahasa Indonesia. Gimana jawabannya? MO Oke, terus? LLAYO. Oke, LLA yo seperti ini. Dibacanya apa Iya. berarti? Molayo. Molayo. Kenapa jadi Molayo Mas Ade? Ini kan tulisannya adalah Mol Rayo. Tulisannya Mol Rayo ya. Tapi kenapa kok Mas Ade membacanya Molayo? Kenapa? Karena itu yang pertama realnya di bawah jadi dibaca L. Oke. Yang atas itu mungkin Sam. Oke, yang atas juga dibaca L. Jadi Robun untuk poin nomor 5 ini penjelasannya adalah bahwasanya apabila ada real di akhir, ini ya, Anda perhatikan ini kan real, huruf real, ingat-ingat ya. Real posisinya di akhir bertemu dengan real lagi di sampingnya di sini, maka keduanya dibaca huruf L. Ya, keduanya itu berbunyi L seperti itu. Jadi kita bacanya Molayo seperti itu, bukan Mol Rayo, bukan ya, tapi kita dibacanya adalah Molayo, teman-teman. Seperti itu. Ya. Yang ini Mas Ade masih. Jadi dibacanya KH. Iya, KH. Terus L LLE. LLE seperti ini. Jadi dibacanya Kyole. Kyole. Betul ya, teman-teman. Kita membacanya adalah Kyole seperti itu. Oke. Kenapa kok dibacanya Kyole? Penjelasannya sama ya dengan yang atas, teman-teman. Bahwasanya kalau ada real di akhir, ini ya, real di bawah, teman-teman. Oke, monitor ini lagi ngeces. Real di akhir bertemu dengan real di tengah, maka keduanya dibaca huruf L seperti itu. Yang ini masih Mas Ade, gimana dibacanya? Sonal sonarina cusok. Oke, sonal ina cusok. Berarti pakai N ya. Ini masih pakai N ya? Ya. Oke, masih kurang tepat ya, Robun. Jawabannya adalah solal. Solal. Dibacanya adalah sol seperti ini. Sol, lal. Nah, seperti ini. Solal, kemudian spasi ina. Ina sama ina, kemudian cusok. Cusok ya, cusok ya, Robun. Cuseok. Ini ya. Oke, saya coba tarik ke bawah. Nah, ini untuk hangelnya. Kalau untuk latinnya berarti seperti ini. Nah, seperti ini untuk latinnya ya. Silakan dicek. Dibacanya adalah solalina cusok seperti itu ya, bukan solnal. Tulisannya memang solnal ya, Robun ya. Tapi kan di bawahnya itu ya turunannya di aturan baca yang berikutnya berbunyi bahwasanya kalau ada real ya,
real di akhir bertemu dengan nian, maka nian berubah bunyi jadi L. Ya, begitupun kalau nian di bawah, realnya di atas, itu keduanya ya. Nian jadi L, realnya yang di atas itu juga jadi L. Seperti itu. Jadi kita membacanya tetap L ya. Jadi double L teman-teman. Sama dengan yang ini. Kyole ini kan double L ya atas bawah. Yang ini tulisannya solnal tapi dibacanya tetap solal. Seperti itu ya. Kan ada shinrang tapi dibacanya silang. Seperti itu ya. Makanya untuk real boleh dibolak-balik tapi keduanya itu ya dibacanya tetap L. Niannya jadi L, realnya juga yang di atas bunyinya tetap L. Ini real di bawah kan bunyinya L seperti itu. Jadi kita membacanya adalah solal ina cusok. Ini ya. Solal, ya solal tuh yang ini teman-teman, solal. Kemudian ina, ini ina. Ya, ini ina, kemudian cusok. Cusok seperti ini. Oke? Ada yang salah? Nomor 5. Ada yang salah nggak? Sam, Ya. yang Kyole itu bukannya YE, bukan YO. Maksudnya? Yang atas Sam, yang atas Kyole itu loh. Bukannya Yang ini? itu YE. Yang ini? Ya, Yang itu ya. Ini Kyele bukannya gitu. kayaknya yang ini Kyo deh. Kyo Sam. Yang E itu kayaknya hurufnya yang begini deh. Mana ya? Yang kayak huruf H, G. Yang seperti huruf H yang ini nih. Berarti mana ya? Ya Yang itu. begini. Yang ini ya. Yang ini yang AE. Berarti kalau ini ada dua seperti ini. Nah, ini berarti yang Yae. Seperti itu. Kayak gini. Kok malah. Kayak gini ya. Kalau yang ini kan dia pakai yang Y yang biasa kan. Itu bunyinya adalah Y biasa. Oh ini. Kyole. Kyole. Kyo. Oh ini kayaknya salah tulis saya. YE Sam. Salah tulis ya. Mana itu sih? Kayak gini maksudnya ya. Aduh. Iya, ya. Maksud Anda begini ya? Kayak Bukan gini Sam, kan? bukan. Kalau di sini kan itu YE, bukan itu. Apa Ini tulisnya benar? Benar kan kayak tadi ya? vokal rangkap YE Sam. Kayak gini. Vokal rangkap Y. Nah, itu. Itu bukannya Y ya? YE. Oh, bukan yo gitu. Ya. Iya, harusnya Kie. Le. Kiel. Kyele. Penulisannya berarti salah saya ya. Iya, Enggak. Kiel, harusnya Kiel. Harusnya Yang salah Kyo, itu kan? yang Kiele. Kielai. Kiel. Kielai. Nah, iya salah. Harusnya seperti ini. Harusnya Kyo ya. Kyol begini kan? Ya, nah gitu Sam. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Terima kasih koreksinya ya. Silakan diedit teman-teman. Jadi penulisan soalnya saya salah kemarin berarti ya. Harusnya Kyo. Terima kasih buat yang sudah mengingatkan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Lanjut ya. Kita lanjut ya Robun. Terima kasih buat yang sudah mengingatkan. Nomor 6. Ini ya. Nomor 6 siapa nih? Mas Ade sudah. Mas siapa iki mau jenenge? Mas Dodo. Mas Dodo siapa jenenge? Ya, Sam, Belum sorry. dikerjakan ya? Belum dikerjakan ya, Mas? Belum. Oke, lanjut ke Mas Faras dulu. Mas Faras, halo. Halo, Sam. Ya, silakan deketin lagi audionya Mas Faras. Nomor 6 silakan dibaca yang benar. Halo. Ya. Ayo. Oke, ada yang berubah nggak Mas Faras? Yang berubah itu di hanya nggak terbaca, Sam. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita bacanya adalah Joayo. Tulisannya Joayo, kita bacanya Joayo. Kenapa dibacanya seperti ini? Karena iat bertemu dengan vokal A ya, iat di akhir bertemu dengan vokal A, maka iat tidak dibaca seperti ini. Yang ini Mas Faras.
Donald, Oke, Nomu, Donald terus Manayo. Nomu. Manayo. Kamu pakai headsetnya coba dilepas dulu. Iya, Sam. Coba. Donald Nomu terus. Nomu, Manayo. Oke, ini kan konteksnya adalah hiatnya dihilangkan ya teman-teman ya. Artinya hiatnya tidak dibaca. Berarti kita penulisannya hanya seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti Anda mau nulisnya berubah lagi, ini kan dibacanya tetap ya. Ini kan dibacanya tetap Manayo, bukan Manayo, tapi dibacanya tetap Manayo. Misalkan Anda pengen nulisnya langsung seperti ini. Langsung jadi mana langsung seperti itu. Nah, langsung kayak gini. Ini juga boleh teman-teman ya, silakan. Tapi di sini konteksnya adalah kita hilangkan yang hiatnya dulu. Jadi dibacanya Donald Nomu Manayo seperti itu ya. Manayonya Anda boleh tuliskan seperti ini juga. Jadi langsung ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faras. Nomor 7. Mas Haris, halo. Halo Sam. Silakan Mas Haris dijawab. Neng iso Neng terus isoso. isoso. I sang siot. So. Seperti itu ya. Seperti ini betul Mas Haris tulisan Anda? Iya Sam. Oke, kayak gini ya. Dibacanya adalah eneng. Ini bukan enheng ya. Tulisannya enheng ya Mas Haris. Kita membacanya apa tadi? Eneng. Ya, eneng ya. Eneng isoso. Seperti itu. Ya, karena ada bang. Seperti itu ya. Kemudian yang ini Mas Haris. Dibacanya Gang iyo. Hah? Apa ini? Itu Giok, apa hiat? vokal. Ini giok vokal O tambah eng. Berarti Gong. nah, betul ya. Gong terus Gong hiatnya dibaca. Berarti Ong. Gong. Gongong. gongang. Oh iya. Gongang ya. Ya Sam. Ya, gongang ya, Robo. Kita membacanya adalah gongang seperti itu. Oke ya. Jadi dibacanya adalah gongang, bukan gongong ya. Kok gongong sih? Gimana ini? Seperti itu Mas Haris. Gongang. Setelah gongang apa ini? Ini dibacanya apa? Iyo dieyo. Hah? Iyo dieyo. Ini O. Ya. Gongangi. Ini kan satu kalimat. Oh iya, itu kalimat gongangi. Iya. Gongangi terus Odi dieyo. nah, betul ya. Gongangi Odieyo. Gongang itu artinya adalah bandara, teman-teman ya. Jadi bandaranya itu ada di mana? Odieyo. Kalimat tanya seperti itu ya. Silakan diisi jawabannya seperti ini teman-teman ya. Gongangi Odieyo. Seperti itu. Ini kenapa kok dibacanya bukan gonghang? Karena seperti penjelasan kemarin, hiat tidak dibaca ya apabila peletakannya selain di awal. Kalau peletakannya ini kan di tengah teman-teman, di tengah, di akhir ya, maka hiat tidak dibaca seperti itu. Oke. Mas Gus, ada yang mau nanya? Tidak ada ya? Mas Gus silakan nomor 8. Iya, Sam. Dibacanya gimana Mas Gus? Joci Mang. Oke, dibacanya Cimang. Jochiman. Kenapa jadi dibacanya Jochiman? Ini kan tulisannya adalah Johjiman ya. Karena hiat bertemu dengan jiat. Bentar ya, saya nulisnya salah. Jochiman seperti ini. Oke. Silakan dijelaskan ulang. Karena hiat bertemu dengan jiat. Oke, karena ada hiat ya, konsonan hiat Yorobun bertemu dengan jiat ya. Ada banyak ya.
Hiet bertemu dengan jiet, bertemu dengan apa lagi? Gio, piep, kemudian ada lagi diget. Silakan lihat tabelnya teman-teman ya. Apabila ada konsonan hiet di akhir ataupun di tengah, bertemu dengan konsonan ini ya, kelima konsonan itu, maka si konsonan yang ini ya Robun, dia akan berubah bunyi. Contohnya jiet berubah bunyi jadi Ciut. iya, seperti ini. Jadi hanya tetap tidak dibaca ya. Jadi kita bukan bacanya Jo Ciman tapi Jo Ciman. Jo Ciman seperti ini. Oke, perubahannya di sini teman-teman. Jietnya hilang, kemudian jietnya berubah jadi ciet seperti ini. Jo Ciman. Yang ini Mas Nanto, lanjut ya, Mas Kusnanto silakan. Duda. D apa D? Oh, D. Deda. Pa. Deda pa. Seyo. Deda pa seyo. Oke, Deda Paseo. Deda paseo. Seperti ini ya, Deda Paseo. Di sini apa yang berubah, Mas Nanto? Itu Hanya Deda huruf hietnya yang hietnya yang hilang ya. Iya betul. Saya salah sih. Mas Nanto jawabnya gimana? Perubahannya? Biip sama hiet saya yang hilang. Enggak ya. Enggak ya. Gitu. Sebenarnya di sini tuh haseo tuh biasanya ada tuh ini ya, Robun, di spasi. Jadi dedap haseo seperti itu. Ini biasanya begini ya. Ini kita coba gabungkan jadi ya dedap haseo. Oke ya. Silakan dijawab seperti itu teman-teman untuk jawabannya. Jadi garis besarnya poin nomor 8 adalah hiet tidak dibaca jika posisinya ini ada yang keliru nih. Itu kan biap ketemu hiet. Iya. Di sini kan ada biap ya. Iya, biap ketemu hiet, maka biap berubah bunyi jadi da. Jadi apa? Da. Piap Sam. Nah, betul. Nah, seperti ini ya. Sorry. Langsung. Dedap pas ya seperti ini ya. Kalau Mas Nanto piapnya taruh sini ya? Iya. Oke. Harusnya tetap di bawah ya. Tetap di bawah nggak apa-apa. Tapi taruh di sini pun ya boleh-boleh saja. Karena ini pun nanti dibacanya kan ke sini kan. Jadi bunyi jadi P kan. Seperti itu. Nah, jadi P ya. Deda paseo seperti itu ya. Deda paseo. Gitu. Sama ya. Sama-sama. Boleh. Kalau Anda taruh di sini boleh, teman-teman. Biapnya. Seperti itu. Oke. Saya tadi agak lupa ya bahwasanya ini ada biap ya, Robun. Boleh ya. Ini untuk hiet itu boleh dibolak-balik ya, Robun. Jadi hietnya yang di akhir atau hietnya di tengah ya. Maka otomatis yang berubah bunyi yang ini ya. Salah satu huruf ini jiet, biap, diget. Nah, dan lain sebagainya. Ada 5 seingat saya ya. Silakan nanti dihafalkan, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 9 ya. Mas Nortan silakan. Ya, Sam. Dong juga audio. Diget vokal O ketemu ieng. Nah, realnya itu dirubah menjadi nien. Jadi dibaca dong juga audio. Dong yoga betul, setelah dong yoga. Audio. Tetap ya? Iya, tetap. Bentar, saya edit dulu. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi dong yoganya masih sama, tidak berubah. Seperti itu. Jadi kita bacanya juga sama ya. Dong yoga audio artinya rekan kerjanya ada di mana. Seperti ini jawabannya ya, Robun. Di sini kenapa realnya ini tulisannya kan dong rio ya, Robun ya. Dong ryoga audio. Kenapa kok si dong rio ini berubah bunyi jadi dong nyo? Kenapa Mas Nortan? Penjelasannya. Karena aturan bacim, Sam. Ketika ieng ketemu dengan rio itu realnya bakal diubah jadi nien. Oke, seperti itu ya teman-teman, bahwasanya apabila ada iyang di akhir, ini khususon ya. Jadi iyang itu harus di akhir. Iyang di akhir ya, dia akan bunyinya eng. Bertemu dengan real di sini ya, realnya di atasnya ini, maka real berubah bunyi jadi n. Seperti ini perubahannya ya. Jadi
dongnyo dibacanya, bukan dongryo. Tulisannya seperti ini yorobun, dongryoga. Cuma kita membacanya adalah dongnyoga. Seperti itu. Saya ulangi, dibacanya adalah dongnyoga. Seperti itu ya. Odieyo. Odieyo-nya sama yorobun, tidak ada perubahan ya. Yang ini Mas Nortan, silakan dibaca lagi. Jongnu jange gayo. Siut ketemu vokal eo, ketemu ing jong. Lalu realnya diubah jadi nian, ketemu vokal yu. Jang jange gayo. Dongnyo jange gayo. Untuk penjelasannya sama ya. Jadi perubahannya di sini teman-teman ya. Anda perhatikan yang atas dengan yang bawah. Seperti ini. Ini tulisannya adalah Jongryu jange ya. Ini tetap dibaca teman-teman ya. Jongryu jange gayo ya, pergi ya. Gayo itu artinya pergi ke Jongryu jang. Ini adalah terminal bus biasanya ya teman-teman, seperti itu. Ini dibacanya bukan Jongryu jang tapi Jongnyu jange seperti itu. Jadi fokusnya di sini. Dari Ryu berubah bunyi jadi New. Kenapa jadi New, Sam? Karena ada yang di akhir ya, bertemu dengan vokal dengan konsonan real seperti itu. Jadi real berubah bunyi jadi n seperti ini. Oke ya. Poin nomor 9 cukup jelas untuk jawabannya. Jelas ya? Jelas nggak yorobun? Jelas ya? Baik, kalau jelas lanjut di nomor 10. Mas Nanto masih kurang fit ya. Mas Purdi, halo. Halo Sam. Silakan nomor 10. Nyusu. Oke, nyosu ya. Nyusu. Jangan ngegas ya, sunya ya. Iya Sam. Oke. Myo seperti ini, kemudian tambah dengan su. Ini ya, kita jawabannya adalah myosu. Tulisannya emryosu teman-teman ya. Emryosu, tapi kita membacanya adalah emnyosu. Bisa dijelaskan Mas Purdi kenapa dibacanya emnyosu? Karena konsonan miem bertemu dengan z. Dengan Real. Ya, Iya. maka real berubah bunyi menjadi nian n. Oke, betul ya, menjadi nian. Maka dibacanya adalah emnyosu. Tulisannya adalah emryosu, tapi kita membacanya adalah emnyosu. Kenapa dibacanya nian? Kenapa jadinya emnyosu? Karena miem di akhir yorobun ini bertemu dengan real ya. Ini kan ada real ya, real di atas. Maka real berubah bunyi menjadi huruf n seperti ini. Bacanya n. Emnyosu. Yang ini gimana Mas Purdi yang ini? Berarti Yok. Gitu dibaca lagi. Ini huruf apa? Vokal yo ya. Yo Iya. sama dengan m jadi yom. Kemudian ini ada riok, berarti jadinya niok seperti itu. Nyok. Nyok. Nah, nyok seperti ini ya. Penjelasannya sama ya, bahwasanya ada miem di akhir bertemu dengan real. Maka real berubah bunyi menjadi jadi n ini ya. Real ini jadi n, teman-teman. N-nya tuh yang ini. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ini ada berapa nomor? Masih lumayan banyak ya. Oh, ini udah dijawab. Ini delete dulu. Oke, nomor berapa nih yang belum? 11 ya. Nomor 11 saya mulai dari Mas siapa nih? Di bawah ya. Nortan silakan. Bacanya gimana ini? Manan gosel goreseo. Oke, Mim ketemu vokal A. Nantinya nih diganti jadi nin. dibacanya manen ya. Iya manan gosel goreseo. Ini sama ya? Tidak ada perubahan. Iya sama. Tidak berubah. Penjelasannya gimana Mas Nortan? Kenapa jadi dibacanya manen bukan majnen, bukan matnen? Karena hampir semua kayak bentar. Pokoknya vokal yang ketemu nen itu bentar.
ada berapa ya? 5 atau 6 itu. Apabila ketemu nen itu bakal diubah jadi nen itu. Oke, betul ya. Salah satunya adalah jiyut, teman-teman ya. Iya. Jadi konsonan jiyut ini ya ada 6 saya. Salah satunya adalah jiyut, kemudian ada lagi sangsiot, yorobut is ya. Dia apabila bertemu dengan nien, ini kan bertemu dengan nien ya. Ini ya. Ketemu dengan nien, jiyut di akhir ketemu dengan nien, maka jiyut berubah bunyi jadi n. Ya, dari ke-6 huruf itu dia akan berubah bunyi jadi n. Jadi kita membacanya bukan, ini kan matnen ya. Matnen. Kita bacanya bukan matnen, tapi dibacanya adalah manen seperti ini. Manen. Kenapa jadi n? Ya, karena memang aturan di nomor berapa itu ya kemarin saya agak lupa, teman-teman. Silahkan nanti dicek lagi. Ya, ada jiyut. Kemudian ada lagi apa itu? Sangsiot ya. Silahkan nanti dicek lagi seperti itu. Dibacanya adalah manen. Inen, manen, inen ya. Seperti itu. Jadi dibacanya adalah n yang bawah ini. Seperti yang belakangnya sama, gosel, guruseo. Seperti itu ya. Silakan diisi jawabannya. Ada yang salah? Ada yang jawabannya salah? Ya, tidak ada ya. Berarti betul semua, teman-teman. Selanjutnya, Mas Kusnanto. Silakan, Mas Kus. Yang ini. 12. Sik, Sik, betul. sik, Setelah sik. tang, i, Oke. sik. Jadi itu sang diot ya. Sik, Sik, tang, i, tangi. Terus, adi. Adi apa Odi? Oh ya, odieo. Odieyo. Perubahannya kenapa ini dibacanya siktang? Ya, ini kan tulisannya sikdang ya, Yorobun. Tulisannya sikdang ini, sikdang. Kenapa dibacanya siktang? Kenapa? Karena giok bertemu dengan diot. Oke, betul ya. Apabila ada konsonan berikut, ada 5 konsonannya teman-teman ya. Giok bertemu dengan diget, bertemu dengan jiyut, bertemu dengan dan lain sebagainya, maka huruf terakhir yang belakang ini, yang belakang tuh yang ini, yang dang, ini kan tulisannya sikdang ya. Sikdang. Nah, yang dang itu, yang diget itu, dia berubah bunyi jadi rangkap. Ya. Rangkap itu yang sanggiok tersebut. Sanggiok, sang diget itu namanya rangkap ya. Diget ada 2, berarti namanya sang diget. Sang diget bunyinya apa? Bunyinya adalah T. Makanya kita tuliskan seperti ini. Dibacanya adalah siktang, bukan sikdang. Ya. Dibacanya adalah siktangi, odieo, seperti itu. Siktang adalah restoran ya. Tulisannya sikdang, tapi dibacanya siktang. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya Mas Nanto, yang ini. Itu dok Sang diget bunyinya apa? T ya. tok ba, Tok, betul. tok Yang pa, ini berubah bunyi jadi apa? beda bunyi jadi pak. Sang Sang diep diep, bunyinya? sang diep. Ya, Pa. betul ya, bunyinya P ya, Rebon. Tok, pa. Tok pa. Terus? So ro, Oke, Ro. toparo. roga, Roga, betul. Toparoga. Terus? toparoga, juseo. Juseo, betul ya. Ini toparoga juseo ya. Jadi perubahannya yang mana, Mas Nanto? Perubahannya adalah biep menjadi sang di. Iya, sang biep. Nah, jadinya sang biep. Kenapa jadi sang biep? Karena ada giok di akhir, konsonan giok ya, bertemu dengan konsonan biep. Maka biep berubah bunyi menjadi sang di. Sang biep. Seperti ini. Ini juga berlaku kalau misalkan di bawahnya giok bertemu, atasnya giok lagi nih. Berarti giok yang terakhir ya, dia berubah bunyi menjadi sang giok. sang giok. Contohnya yang ini ya, kita kasih contoh. Misalkan ini dibacanya gimana, Mas? Berarti Detak. nah, betul ya. Kita membacanya adalah det. Kemudian tak, seperti ini. Dibacanya detak. Oke? Kayak gini ya untuk membacanya. Kenapa kok jadi deta? Di sini boleh berlaku teman-teman, bahwasanya kalau ada diget atau sesama huruf ini ya. Pokoknya kan ada sang giok, sang biep, sang diget ya.
sang jiot. Nah, itu kalau ketemu di 5 huruf itu, maka dia akan berubah bunyi. Yang belakang ya, yang belakang yang berubah menjadi rangkap seperti ini. Oke ya. Tulisannya detda, tapi kita membacanya deta seperti ini. Oke. Seperti itu. Terima kasih, Mas Gus. Selanjutnya, Mas Haris, halo. Silakan dibaca. Halo Sam. Nomor 13 dibaca. Sikdange Tadi barusan apa dibacanya? Sikdang, benar sikdang. Sikdang esogachigayo. Oke, ininya benar gaci ya Robun. Tapi yang ininya bukan sikdang ya. Masih ingat nggak? Poin nomor 12 perubahannya jadi apa? Gimana Mas Haris? 12. Iya. Yakin masih sikdang? Bila ada yang Nomor 12 ini. Tadi apa? Nih. Ini apa dibacanya? Dibacanya siktang ya. Siktang. Oh. Nah, bukan sikdang tapi siktang, oke. Sik seperti ini dibacanya adalah tang. Siktang eso ya. Eso itu ini ya, partikel keterangan tempat ya, siktang eso. Kemudian yang ini tadi benar disampaikan katanya apa? Gaci ya? Iya, Sam. Bukan gati tapi gaci. Tulisannya gati tapi dibacanya gaci. Gaci kemudian gayo. Harus lebih perhatian lagi ya sama soalnya. Kenapa dibacanya gaci, Mas Haris? Karena konsonan diat bertemu dengan vokal i, maka berubah menjadi diat. Ci ya, jadinya ci ya. Seperti itu teman-teman ya. Betul sekali yang disampaikan Mas Haris bahwasanya apabila ada konsonan tiet di akhir bertemu dengan vokal i, ini khususon teman-teman ya. Khususon ini ya. Tiet ketemu dengan vokal i, maka tiet berubah bunyi menjadi ci seperti ini ya. Gaci, buci seperti itu. Yang ini yang depan tadi jangan sampai lupa ya, kan barusan nomor 12. Tulisannya sikdang. Ini kan sikdang ya, Yorobun. Tapi kita membacanya adalah siktang. Kenapa dibaca siktang? Karena ada giok di akhir bertemu dengan diget ini ya, ketemu dengan diget ini. Jadi digetnya dibaca rangkap. Makanya berbunyi siktang Yorobun, seperti itu. Siktang eso gachi gayo. Ya, seperti itu. Dan yang ini masih Mas Haris, silakan. Tuh. Upo. Piep dengan yo dibaca. Upyo rel. Yo, betul. Upyorel. Upyorel, benar. Terus? Buci seo. Buci seo. Oke, benar ya? Seperti ini teman-teman. Upyorel buci seo. Buci seo artinya tempelkan ya. Jadi tempelkanlah perangkonya seperti itu. Upyo itu perangko artinya. Upyorel buci seo, tempelkanlah perangkonya atau tolong tempelkan perangko artinya seperti itu. Ya. Sampai sini bisa dipahami Mas Haris dan teman-teman yang lain? Bisa, Sam. Bisa ya. Oke, kalau bisa kita lanjutkan teman-teman. Di nomor 14 ini ya. Oke, ini ya. Silakan. Mas siapa ini berarti? Mas siapa nih? Mas Faras. Silakan Mas Faras. Halo. Bacanya gimana ini? Wijae Anjuseo. Oke. Ini yang huruf pertama dibacanya apa? Ui. Oke, dibacanya adalah ui, Yorobun, seperti ini. Ui, kemudian setelah ui, Ja. oke, ja, Jae. jae, kemudian An. oke, ini an ya. Ya, Sam. Setelah an, Ju. Ju. anje, betul ya. Anje, kemudian Se. Yo. se. Ya, seperti ini.
betul ya, Mas Faras. Kenapa yang depan dibacanya ei, bukan dibaca i? Karena kata ganti di depan dibaca saya. Oke. Untuk vokal rangkap ei, teman-teman ya, apabila dia posisinya di depan seperti ini, ya, maka kita dibacanya adalah ei, tetap ya, dibacanya tetap ei seperti itu. Kemudian yang ini kenapa dibacanya an? Ini kan tulisannya anet. Kenapa dibacanya an? Pindah ke ada bertemu konsonan yang Betul ya, karena j-nya pindah ke vokal e ya Yorobun, menggantikan i yang sini. Jadi kita membacanya adalah ei jae anjeseo. Silahkan duduk. Ini ya, ini artinya duduk teman-teman. An. Ya, ini artinya duduk nih. Nah, silahkan euseo Yorobun. Silahkan duduk di kursi. Eija itu artinya kursi Yorobun. Seperti itu. Oke ya. Bisa dipahami ya untuk yang ini 14. Yang ini masih Mas siapa tadi namanya? Mas Faras ya? Wisaga. Ya, sebentar. Silakan Mas Faras. Wisaga. Wisaga terus Isoyo. Saga. Saga. Sebentar. Saga. Kemudian Saga. Iso. Isoyo. Isoyo. Seperti ini ya. Seperti itu. Jadi penjelasannya kurang lebih sama teman-teman, bahwasanya kalau ei di depan ini ya, ini dia bunyinya adalah tetap ei seperti ini. Kemudian ditambah dengan nanti ini ya, ei saga kan berarti dia partikel subjek. Eisa itu artinya dokter ya, dokter. Isoyo ini ya, tulisannya it oyo ya, kita bacanya adalah isoyo, artinya ada teman-teman ya. Jadi ada dokter atau dokternya ada, seperti itu ya. Itu tulisannya seperti ini. Ada yang salah jawabannya? Nomor 14. Ada yang salah? Mas Purdi gimana, betul? Mas Kasiro kayaknya nggak hadir ya? Salah Sam, saya Sam. Siapa yang salah ini? Mas siapa? Burdi. Mas Purdi. Yang salah di mana Mas Purdi? Mas Purdi salahnya di mana? Eija Ini. Eija isoyo. Kayaknya nggak ada. Yang bawah Sam yang salah. Ini. Eisa, bukan Eija. Iya. Oh, Anda nulisnya Eija. Eisa is. Bener kok, Eisaga. Eisaga. In. Oh, ini akhirannya salah ya. Iya. Akhirannya Pakai nian Sam. iya. Inoyo itu. Iya. Oke. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, yang atas teman-teman ini kita lanjutkan. Silakan dibetulkan ya. Mas Purdi sudah dibetulkan yang ini. Sudah Sam. Oke, kalau sudah lanjut nomor 15. Selain Mas Purdi ada yang salah nggak tadi nomor 14? Oke, Mas Ade ya. Selanjutnya Mas Ade, silakan nomor 15. Jawabnya gimana nih? 편의점에서 우유를 샀어요. Gimana? Ulangi. 편의점에서 우유를 샀어요. Oke, kita pakai Latin ya, coba ya. Pion i jom ya. Pion i jom eso. Kemudian 우유를 Oke, ininya sama ya. Pion i jom eso uyuro. Kemudian ini dibaca terakhir sasoyo. Berarti sasoyo itu gini ya. Soyo kayak gini. Ya bener ya Mas Ade ya. Ini dibacanya adalah pion, bener. Ei dibacanya adalah i. Kenapa dibacanya i Mas Ade? Ya, karena posisinya di tengah itu dibacanya i. ya betul ya, karena ei
Jika posisinya di tengah maupun di akhir, maka dia dibacanya I, teman-teman, seperti ini ya. Pion I jom eso, seperti itu ya. Pion I jom ini ya, eso ini. Pion I jom eso, kemudian ini uyuro sama sasoyo. Sang siotnya naik ke vokal O. Sasoyo, seperti itu. Artinya adalah saya sudah membeli susu di supermarket ya, pion ijom. Market ya, Robun. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk nomor 16 ini. Silakan diisi bagi yang masa salah. Ada yang salah nggak nomor 15 ya, Robun? 15 ada yang salah? Oke, kalau tidak ada berarti betul semua ya. Selanjutnya nomor 16 ini ya. Ini siapa nih? Ini udah habis ya orangnya ya. Oke, Mas Purdi bisa bantu jawab nggak yang ini? Jejik Kopen. J, kita tulis dulu ya, J, terus Jejik G, Ji terus gioknya kemana? Gioknya naik berarti go. Go J, G, go. Biopnya kemana biop ini? Biopnya berarti naik ke sini ya, Robun, ke sampingnya. Nah, ke sini berarti J, G, go, ben. Jeji Goben. Nah, terus ini I yang ini dibacanya iya. ya karena sudah spasi ya, Robun. Jika sudah Iya. spasi seperti ini, berarti dia balik lagi ke aturan awal bahwasanya dia masuknya ke depan, teman-teman ya. Ini yang ini nih. Ini masuknya udah ke depan seperti itu. Aduh, ini goyang-goyang mulu ya. Terus Isa Ibnida. Ibnida apa Imnida? Imnida. Nah, Imnida. Kenapa Imnida? Ingat nggak? Kenapa bukan Ibnida dibacanya? Karena biop di akhir biop di akhir bertemu dengan miem. Iya, nian dengan nian seperti itu. Iya. Oke ya. Jadi kita membacanya adalah Jeji Goben ya. Sa imnida seperti itu. Ini ada spasi ya. Jeji Goben ini ya. Tulisannya kan Jejik Oben gitu ya. Kita bacanya adalah Jeji Goben. Bukannya Isam. Hah? Bukannya Isam. Ini dibacanya Kenapa Karena sudah ada spasi di sini ya. Yang spasi ya, Robun, seperti itu. Kalau sudah ada spasi berarti dia balik lagi ke huruf awal seperti itu. Jadi hitungannya sudah beda kalimat seperti itu. Kalau misalkan nya di sini baru dibacanya I. Kalau di sini dibacanya tetap Kenapa dibacanya Karena dia sudah kalimat baru. Ya. Jadi hitungannya ini di awal kalimat seperti itu. Oke, yang ini. Seperti itu dibacanya Jeji Goben Sa imnida. Ada yang salah? Ada yang salah ya, Robun? Tadi yang biologi siapa? Saya salah, Sam. Siapa ini? Purdi. Saya benar, Sam, cuman tanya aja. Oh, oke. Siap. Jadi di situ spasi ya, Robun, makanya dibacanya adalah jadi dia tetap di huruf awal seperti itu. Mas Purdi salah, salahnya yang mana? Salahnya itu tadi di Ibnida, saya tulisnya Ibnida. Masih Bukan. Seperti ini ya? Iya. Masih seperti ini ya, oke. Nanti silakan diperbaiki ya. Jadi harus teliti, teman-teman. Jadi satu kalimat soal misalnya, itu terdiri dari macam-macam aturan baca ya. Jadi tidak hanya satu. Anda kan mungkin fokusnya hanya di sini misalkan. Fokusnya hanya di sini kayak gitu. Sedangkan nanti di akhir pun sama, dia butuh yang namanya aturan baca seperti itu. Makanya yang akhir pun bunyinya imnida bukan ibnida. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ini, ada yang bisa bantu jawab yang ini? Silakan, sukarelawan.
Terakhir. Silakan. Oke, Mas siapa dulu nih? Mas Nanto. Mas Ade mau angkat tangan. Mas Nanto, coba dibaca ini. Saya cuma pengen dengar satu-satu nih dari dibaca langsung ya, silakan dari belakang dari depan ke belakang. Gimana itu bacanya? Saya kah? Ya, Mas Nanto silakan. Oh. Mas Kusnanto ya, silakan Mas Kus. Tadi dulu saya. Jega, Jega, Jogen, Jega, Jogen, Mo, Modu, Moda, Sat, Moda. Sot, Myong, Nida. Oke, selanjutnya saya minta tolong Mas Haris, coba Mas Haris dibaca yang benar ini. Masih kurang tepat ya, Mas. Siapa tadi? Mas Nanto. Silakan Mas Haris. Jega Jogen, Mm-mm. Jega Jogen, Modu Dasot, Myong Imnida. Oke. Imnida. Iya salah. Selanjutnya Mas siapa nih? Mas Faras, coba baca lagi Mas Faras. Jega Jogen, Moda, Ya, Myong, salah ya, Moda itu. Oh, Moda. Mas Ade, lah Mas Ade. Baca Mas Ade yang benar. Jega Jogen, Modu Dasot, Myong Imnida. Terakhirnya apa bunyinya? Myong Imnida. Oke. Nortan, baca Mas Nortan. Jega Jogen, Modu Dasot, Myong Imnida. Keluarga saya terdiri dari 8 orang. Ulangi, kecepatan kamu bacanya. Jega Jogen, Modu Dasot, Myong Imnida. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita membacanya adalah Jega Jogen Modu Dasot Myong Imnida. Seperti itu. Oke ya. Ini dibacanya J. Kalau kita tulis Latin berarti J ya. Kemudian di sini kan ada ga jogen. Giaknya naik ke sini ya. Jadi kita tuliskan ga jogen. Ya, Jega Jogen ya. Kemudian yang ini tadi moda. Siapa tuh yang baca moda ya? Modu ini ya Robun, bukan moda. Kemudian yang ini apa dibacanya? Dasot ya. Dibacanya adalah sot seperti ini ya. Dasot 5. Ya, 5 ya Robun. Kalau bahasa Jawa dasot itu berapa? Dasa itu 10 ya. Doso. Oh ya doso. Kalau di sini dasa ya, karena Jawanya bukan Jawa itu. Ini apa dibacanya? Ini dibacanya adalah myong ya. Myong seperti ini. Terus yang ini dibacanya ada apa? Tadi banyak yang bilang Ibnida. Ya. Ini masih belum ingat ya kalau Ibnida. Dibacanya adalah Imnida. Iya, seperti ini. Kita bacanya adalah Jega Jogen Modu Dasot Myong Imnida. Seperti itu Yorobun untuk penjelasan dari atas sampai ke bawah. Ada yang salah berapa? Nortan salah berapa, Mas Nortan? Banyak saya salah banyak saya. Gak apa-apa ya. Lebih teliti lagi ya nanti jika dapat soal. Kadang soal itu mengecoh teman-teman. Seperti itu. Oke? Ada yang betul semua? Sepertinya tidak ada ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, untuk recordingnya saya close dulu ya. Nanti kita coba ngobrol dulu lah.